Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berharap bahwa semua kita ada dalam keadaan sehat, bersukacita di pagi ini. Kita kembali dipertemukan melalui renungan harian Toraya edisi Minggu 8 Januari 2023. Memasuki hari Minggu kedua di tahun 2023 ini, mari kita senantiasa nyatakan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Dia yang mengaruniakan hidup dengan segala berkat-Nya bagi kita. Mari teduhkan hati sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nah, saudara-saudara, di hari Minggu kedua tahun 2023 ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Mari saudara-saudara berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah namamu Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang mengaruniakan hidup dengan segala berkat-Nya bagi kami. Terima kasih di pagi ini kami boleh diberikan ruang dan waktu untuk meneduhkan hati sejenak, beribadah di hadirat-Mu, bersyukur, memuji-Mu dan memuliakan, seraya berharap pertolongan dan berkat-Mu untuk kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami dengan firman-Mu supaya hidup kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Hanya kuasa dari Roh Kudus yang akan menuntun dan menerangi hati kami untuk bisa memahami dan mengerti firman-Mu serta melakukannya. Kami sudah sedia mendengarnya, Tuhan, bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Untuk perikop ini saudara-saudara, kita diarahkan dalam satu tema untuk memahami perikop ini, yaitu dipanggil untuk saling melengkapi. Dipanggil untuk saling melengkapi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelima jari yang kita memiliki nama, bentuk, dan fungsi yang berbeda. Ada yang lebih tinggi dari jari lainnya. Sebaliknya ada pula yang diciptakan lebih pendek. Kelima jari tersebut diciptakan unik dan berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut tidak membuat jari-jari itu bergerak sendiri, namun setiap kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, mereka bersatu untuk saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus merindukan agar jemaat di Efesus tetap hidup berpadanan dengan panggilan mereka, yaitu hidup seperti Kristus dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, dan dengan penuh kasih dan saling membangun di tengah keanekaragaman. Paulus mendengar perbedaan potensi yang terdapat di Efesus tidak dipandang sebagai kekayaan bersama, tetapi justru menciptakan kelompok-kelompok yang relasinya kurang baik. Pada konteks inilah Paulus menasehatkan supaya hidup sesuai dengan panggilan atau kedudukan sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah, dengan menyadari betapa pentingnya kesatuan jemaat itu. Sebagai anggota tubuh Kristus, saudara-saudara, kita tidak luput dari perbedaan. Mulai dari perbedaan warna kulit, suku, karakter, keahlian, bahkan status sosial. Di tengah perbedaan tersebut, kita dipanggil untuk saling melengkapi satu sama lain sebagai persekutuan dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah saudara kita hidup sebagai hamba Yesus Kristus, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, sambil mengerjakan segala yang dikehendaki oleh Yesus, karena kita adalah hamba-hamba Kristus yang dipanggil untuk saling melengkapi dan diperkenan mengerjakan kehendaknya untuk keselamatan dunia dan semua orang. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Untuk sejenak waktu Tuhan yang Engkau anugerahkan, kami berterima kasih. Di sini kami diberi kesempatan untuk bisa merenungkan firman-Mu. Bagaimana kami menyatakan kesaksian kami lewat ikatan persekutuan dalam perbedaan-perbedaan yang Tuhan sudah anugerahkan masing-masing bagi setiap kami. Kiranya oleh kuasa dan pimpinan Roh Kudus sendiri menyadarkan kami betapa pentingnya kami menyatukan hati, menyatukan pelayanan untuk bisa berbagi dan bersaksi bagi sesama tentang cinta kasih di dalam Yesus. Kiranya semua talenta, semua kekurangan dan kelebihan kami, semuanya itu menyempurnakan persekutuan dalam kebersamaan di dalam jemaat. Kiranya kuasa-Mu ya Roh Kudus membimbing kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan berjemaat. Bapa di dalam sorga, selalu berdoa dan menyerahkan hidup kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak melangkah dalam suatu kepastian. Hanya bersama Tuhan kami memiliki kekuatan bahwa Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami dan memperlengkapi dengan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami mau beranjak dan memulai aktivitas kami percaya kuasa-Mu mengiringi kami.
Perlindungan Tuhan akan menaungi kami sepanjang hari ini. Kiranya kami beroleh damai sejahtera untuk melakukan apa yang Tuhan sudah pertanggungjawabkan. Saudara-saudara kami yang bergerak di bidang usaha, Tuhan akan berkati usaha mereka. Dan juga saudara-saudara kami yang sudah diberikan tugas pokok sebagai abdi negara ataupun di perusahaan-perusahaan swasta, Tuhan berkati mereka. Semuanya itu akan menjadi suatu panggilan pelayanan bagi mereka untuk menyatakan kesaksian iman mereka melalui wujud kesabaran, kejujuran, dan loyalitas mereka. Bapa di dalam surga, terus berdoa Tuhan untuk kehidupan rumah tangga kami. Tuhan berkati kami sebagai suami, sebagai istri. Kami akan terus mengangkat panggilan kami, tanggung jawab kami, sehingga ikatan cinta kasih dalam Kristus sebagai suami istri tetap terbangun. Juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Siapapun kami berharap bahwa berkat-Mu kiranya digenapi di dalam hidup perjalanan anak-anak kami. Baik itu yang masih dalam pertumbuhan, yang sementara menempuh proses pendidikan, ataupun yang sementara bekerja, yang masih cari kerja. Oh Tuhan, kepadamu-lah kami percaya bahwa rancangan damai sejahtera itu akan tergenapi. Kiranya kami bisa menyaksikan bersama, kami memuliakan Tuhan dan kami bersyukur pada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan, ada di antara mereka yang berduka Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sumber penghiburan. Kiranya mereka dapat kekuatan dari Tuhan untuk menjalani masa-masa kesusahan mereka. Dan juga Tuhan, kalaupun kami telah diberi kesempatan untuk menjalani tahun 2023, namun sesungguhnya masih banyak juga saudara-saudara kami yang masih tetap dalam proses pemulihan. Bahkan ada saudara kami yang menjalani masa proses pemulihan itu secara dari tahun ke tahun. Oh Tuhan, berikan kekuatan mereka, keyakinan, kesabaran, dan penyerahan diri bahwa sesungguhnya hidup adalah milik-Mu. Hidup yang kami jalani dengan segala keberadaannya adalah sebuah proses untuk menguatkan kami untuk terus bersandar dan mengakui bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas kami. Dan bahkan Tuhan, sekiranya Engkau berkehendak, berkatilah semua bentuk layanan yang mereka terima, baik itu dari keluarga, baik itu dari dokter, suster, ataupun orang-orang terdekat mereka. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, keterbatasan fisik yang sudah sangat terbatas. Tuhan berkati mereka, kuatkan dan hiburkan mereka. Kiranya mereka menikmati masa-masa lanjut usia mereka untuk selalu bersandar dan berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang kami hadapi, jalani, dan angkat bersama di tengah-tengah jemaat. Tuhan, berikan kami kesehatan untuk saling menopang, baik itu sebagai majelis gereja, anggota jemaat, sehingga semuanya itu akan memberikan wujud dari pengembangan dan pertumbuhan jemaat. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kehidupan kami. Kini kami dengan sukacita memulai aktivitas kami. Dengarkanlah kami yang berdoa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, marilah dengan sukacita kita memberi diri. Kita jadikan hidup kita untuk membangun persekutuan, saling melengkapi di tengah-tengah jemaat. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas.